Selamat datang di channel Celoteh RH. Teman-teman, kali ini saya ditemani dengan Parinto Waluyo, mantan Sekda Indramayu. Saya pengen ngobrol dengan Parinto tentang keseharian Ibu Nina, yang tentunya Parinto ini kan tiap hari berdampingan dengan Ibu Nina. Assalamualaikum, Parinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat banget. Kemana aja nih, Pak? Iya, saya ada aja dia. Ya. Jadi Bapak sudah pensiun ya, Pak ya? Alhamdulillah sudah pensiun. Pensiun tahun berapa, Pak? Tahun 2023. Oh, 2023. Nah, Pak, saya ini pengen mengenal Ibu lebih dekat lah ya, keseharian. Karena Bapak kan sehari-harinya pasti sering dengan Ibu. Betul. Nah, saya sering mendengar nih, Pak, Ibu itu selalu dinarasikan itu sebagai bupati yang galak, Pak. Nah, Bapak sebagai orang terdekatnya Ibu kan pasti tahu. Sebetulnya gimana sih, Pak? Keseharian Ibu ketika memimpin di birokrasi, Pak? Terima kasih, Mas Rahmat. Pemikiran Ibu Buta ini galak, ini memang harus diluruskan. Sebetulnya kalau menurut pengamatan saya dan pengalaman saya selama ini dengan Ibu Bupati, Ibu Nina Agustina, beliau tuh bukan galak, Pak. Tapi beliau itu memang adalah orang yang tegas. Orang yang tegas, yang cerdas, dan orang hebat, Pak. Ibu Nina itu sebetulnya ya. Menurut Bapak tegasnya Ibu itu seperti apa, Pak, ininya? Tegas Ibu itu karena Ibu Nina ini dituntut oleh kinerja yang harus dicapai baik oleh pemerintah daerah. Ibu itu tegas untuk meningkatkan kinerja dari ASN-nya. Memang kalau peningkatan kinerja dari ASN memang perlu ketegasan ya, Pak ya? Betul. Karena kadang-kadang kan ada yang males, kurang disiplin. Ya, betul. Padahal tujuannya untuk kebaikan ASN sendiri ya, Pak? Iya, untuk kebaikan ASN sendiri gitu. Dampak positif ketegasan Ibu dalam mengatur birokrasi ini apa, Pak? Yang dirasakan oleh ASN ya, secara langsung ya? Banyak, Mas ya. Sebetulnya banyak sekali dengan ketegasan Ibu ini yang berdampak positif baik kepada pemerintahan, masyarakat maupun ASN sendiri. Mungkin saya akan sampaikan pertama kaitan dengan ASN dulu, Mas. Ya. Jadi pada saat Ibu Bupati awal bertugas di Indramayu, ada suatu kondisi di mana TPP pegawai itu harus turun. TPP itu apa tuh, Pak? Tunjangan penambahan penghasilan pegawai ya. Ya, itu tunjangan kinerja. Kinerja ya. Dikenalnya tukin lah kalau di kalangan ASN ini ya, tukin gitu. Nah, Ibu Inan ini tidak mau tukin untuk ASN ini turun ya. Karena apa? Tukin yang sudah diterima oleh ASN selama ini, saya bisa pastikan itu untuk nyicil motor, untuk nyicil rumah, atau bahkan untuk nyicil biaya sekolah anak-anak, sekolah dan kuliah. Nah, kebayangkan kalau misalnya tukin ini turun, pasti mereka akan kerepotan. Jadi kalau kinerjanya baik, dalam tanda kutip pendapatannya naik ya, Pak? Tunjangan kinerjanya itu naik ya? Ya, makanya kan salah satu solusinya adalah membuat indikator kinerja. Nah, untuk indikator kinerja memang luar biasa tingginya, Pak. Ininya apa sih indeks yang dicapainya? Dan ini tidak mungkin bisa dicapai begitu saja tanpa ada ketegasan dari pimpinan. Alhamdulillah, pegawainya tambah rajin, karena memang ya mereka juga termotivasi, apalagi memang itu salah satu bentuk perhatian Ibu Nina, Bupati Indramayu dalam ini kepada bawahannya. Ya, dan ini kan apa ya? Makanya kalau menurut saya nih, karena hal ini memang suatu kondisi yang tidak terinformasi secara luas kepada ASN. Saya pikir sudah selayaknya kalau ASN Indramayu ini pertama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua berterima kasih kepada Ibu Nina Agustina yang telah mempertahankan TPP tidak turun. Gitu. Bahwa ini juga harus diingat oleh para pensiun, kita pensiunan, ASN ya, ASN dalam ini. Nah, dengan TPP
tidak turun ini, kan KDD masih bisa dibayar. Oh, KDD ya. KDD masih dibayar, diberikan kepada para pensiunan ASN. Nah, seandainya TPP-nya turun, nggak akan ada, mungkin akan berkurang atau bahkan tidak akan ada KDD untuk para pensiunan ini. Nah, ini kan hal-hal yang memang harus teman-teman ASN maupun para pensiunan ini dilihat itu apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Nina ini, gitu dong. Oke. Nah, lebih jauh tadi yang Mas Rahmat sampaikan, dengan cara Ibu Nina tegas ini, alhamdulillah Mas, APBD Kabupaten Indramayu dari masa Bu Nina ini mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 276 miliar. Oh, naik itu? Naik Pak, naik sampai dari tahun sebelum Ibu Nina dipegang naik sekitar 276 miliar. Gede banget ya Pak ya? APBD Kabupaten Indramayu sehat. Sangat sehat. Sehat. Oke. Ya, kalau kita lihat dari angka sebetulnya kenaikan yang cukup besar itu dari PAD. Oh, dari PAD pendapatan asli daerah. Ini selama kepemimpinan Ibu ini naik kurang lebih 163 atau 167 miliar ya? Ya, miliar lebih ya. Ya. Itu kontribusi terbesar dari mana Pak? Nah, ini yang menariknya. Ya, ini peningkatan PAD yang dilakukan, yang sudah diupayakan oleh Ibu ini bukan membebankan kepada masyarakat kecil. Oke, ya, tapi biasanya kan dari PBB Pak kalau naikin PAD itu. Iya. Pemerintah itu paling gampang kalau pengen ningkatin PAD ya dari pajak untuk itu. Nah, itu dari mana Pak? Ya. Ini memang dari PBB, tetapi bukan PBB masyarakat, tapi PBB dari badan usaha tertentu lah. Ya, yang selama ini tidak bisa tergali secara optimal. Ini dengan ketegasan Ibunya ini, dari yang potensi yang ada bisa dioptimalkan. Dan itu akhirnya APBD menjadi besar. Besarnya berapa Pak? Dengan lumayan itu Pak? Lumayan Pak. Besar di situ 33 miliar lebih. 33 miliar lebih ya? Luar biasa. Ya, untuk kabupaten itu angka yang luar biasa Pak. Ini teman-teman nih, bahwa ketegasan Ibu Nina ini sangat berdampak positif ya Pak ya? Ini kita kembali lagi ke birokrasi nih. Ya, dengan otomatis dengan ketegasan Ibu Nina memperbaiki birokrasi. Nah, saya pernah baca di media massa tuh Pak, bahwa Indramayu tuh peringkat 1 Jawa Barat ya untuk PPD, dan peringkat 4 nasional ya. Betul. Itu maksudnya apa sih Pak? Ininya? Ya, jadi itu adalah penilaian dari pemerintah pusat terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat terhadap APBD ini, akhirnya Indramayu ini di tingkat Jawa Barat peringkat 1 dan nasional peringkat 4. Ini kan suatu capaian yang luar biasa. Luar biasa. Nah, luar biasa. Dan ini memang masyarakat nggak tahu nih Pak. Nah, masyarakat belum tahu. Nilainya kan masyarakat selama ini kan waduh jelek terus ya. Ternyata kita nomor 1 di Jawa Barat loh. Jawa Barat masuk. Nomor 1 Jawa Barat dan 4 nasional. Nomor 4 nasional. Dari berapa kota Pak? Dari 414 kabupaten. Dan Indonesia. Dari 400 loh, nomor 4 tuh. 414 Mas. Keren banget itu. Keren ya, pasti keren banget ya. Itu luar biasa. Nah, dengan pencapaian yang luar biasa ini kan tentunya Bapak sebagai orang terdekat Ibu nih Pak, karena 3 tahun ya Bapak dekat bareng Ibu ya Pak ya. Kurang lebih lah. Nah, apa sih Pak yang membuat Bapak itu bekerja nyaman dengan Ibu Pak? Banyak hal ya sebetulnya. Jadi antara lain begini, Ibu ini orangnya sangat empati. Sangat care kepada bawahan ya, bawahannya. Seperti gini contohnya nih Mas. Misalnya kita nih rapat dengan Ibu Nina atau diskusi dengan Ibu Nina dan teman-teman SKPD sampai waktu malam. Kita makan di sana, di pendopo itu kita makan bareng-bareng di situ. Sudah pada saat itu udah kita berbaur. Tidak ada lagi, tidak ada batasan. Ada batasan lah, tapi tidak ada batasan. Ini pimpinan, ini staf, nyaman sekali gitu. Nah, sambil berbaur itu, sambil makan, ngobrol, sambil bercanda ya. Sambil bercanda, sambil juga kita. Tapi kadang-kadang Ibu lagi makan tuh bahas kerjaan nggak Pak? Diselip-selipin ya? Diselip-selipin. Gimana itu tuh kamu? Biasanya kalau lagi makan kita disentil kerjaan tuh nggak kerasa tuh. Nggak kerasa. Walaupun salah kita sambil ketawa aja Pak ya. Jadi nggak kerasa ditegur kalau. Nggak kerasa ditegur.
Gitu. Jadi luar biasa ya Pak ya. Ibu Luar itu biasa. cukup humanis ya. Ya, humanis sekali. Ya, betul. Nah, ada lagi nggak Pak pengalaman yang berkesan banget gitu? Ya, ada Mas itu. Nah, misalnya gini, kebetulan teman-teman itu banyak yang senang durian Mas. Oh ini di teman SKPD nih, ASN nih senang durian. Kalau penggemar durian pasti udah deh. Saya nggak suka durian Pak. Oh, nggak suka durian? Nggak suka durian kalau bayar sendiri. Teman-teman SKPD ini ada yang tidak suka sama sekali. Kadang-kadang ibu ini suka bercanda. Nah, kalau kamu nggak suka durian, ya wayahnya. Iya, ya nggak apa-apa. Yang dramanya mah wayahnya, Pak. Nah, wayahnya dramanya banget wayahnya. Kamu yang buka durian ini. Gitu. Jadi yang nggak suka suruh buka ya, Pak. Suruh buka, ditandain lah sama ibu. Kan tahu-tahu nih kita nih. Jadi ibu tuh segitunya ya bercanda sama bawahannya. Iya, dengan teman-teman itu dengan batu. Ya udah enak banget lah. Yang luar biasa ya. Jadi bisa membedakan mana saat ibu harus tegas, mana memang harus dalam kondisi santai. Ya memang asik lah pokoknya. Memang pemimpin tuh memang harus tegas, Pak. Harus tegas, Pak. Kalau pemimpinnya delemar-delemar kok, wah, betul. Di bawahnya lebih parah lagi, Pak. Betul. Iya. Tadi kan ibu tuh suka bercanda nih. Ya, mungkin dalam suasana santai nih, Pak. Nah, punya nggak pengalaman apa, Pak, yang paling berkesan? Iya. Ada, Pak. Ada Mas yang ini. Jadi begini. Pada waktu itu terjadi banjir di daerah di mana Pak? Di Rosarang itu. Nah kalau saya memang kan tugas saya kira itu kan manajerial di administrasi ya. Di meja lah ya. Ya tapi itu ya alhamdulillah ibu itu ingin mungkin saya tahu lapangan gitu. Biar lebih paham lah, lebih utuh pemahamannya. Harus ini. Jadi ibu ajak saya ke sana, ayo Pak Sekda ikut. Dan itu masya Allah ibu tuh belusukan banget. Ke banjir langsung turun langsung ke banjir. Sampai ketemu ular juga itu. Iya. Jadi Bapak juga mau nggak mau ikut turun ya Pak? Iya, ikut turun. Iya. Udah mana gitu airnya kan air segala rupa tuh, campuran segala rupa gitu. Iya. Nah ini tapi nggak apa-apa. Tapi ibu nggak merasa jijik, nggak merasa jijik turun sana. Dan yang luar biasanya pada saat itu ibu mencari tahu apa sih faktor penyebab banjir itu. Nah ternyata informasi dari orang-orang yang ada di situ, salah satunya adalah ada satu tempat atau satu lokasi yang menyebabkan banjir itu ya. Kebetulan lokasi itu memang menjadi tanggung jawab salah satu institusi lah. Nah itu tidak menunggu waktu 5 menit 10 menit langsung ibu telepon orang. Harusnya spontanitasnya bagus ya, Pak. Spontan dan karena inilah Mas karena ibu tegas, bukan galak kalau tegas, langsung institusi itu merespon, langsung disikapi gitu. Nah itu yang paling berkesan gitu. Jadi pengalaman pertama paling ya Pak ya, kebur di banjir sama ibu ya. Jadi teman-teman kembali lagi itu harus bisa membedakan tegas dengan marah ya Pak ya. Dengan galak. Karena memang tegas itu sangat diperlukan untuk seorang pemimpin. Karena kalau pemimpinnya nggak tegas, lemar-lemar, ya karya di bawahnya juga ya lebih lemar-lemar ya Pak ya. Betul. Bener lemar-lemar bahasa dermaga. Nah Pak, tadi kan ada makan durian bareng tuh ya, momen-momen yang menyenangkan ya, humanis. Nah. Ada nggak penghargaan atau perhatian ibu lah kepada ASN Pak? Secara pribadi Pak? Ya. Ada Mas. Ya. Dan ini yang saya sangat berkesan itu ketika ada teman dari SKPD, kalau SKPD itu ulang tahun, ibu tuh menyiapkan kue tatnya Mas. Ngasih kejutan ya Pak? Kejutan, dikumpulkan, dikira mau rapat kan? Iya. Dikira mau rapat itu, ternyata muncullah kue gitu. Salah satu bentuk perhatian ya, empati ibu kepada stafnya bahwa memang, nah ini yang selalu disampaikan ibu bahwa ibu itu bekerja itu dengan super tim. Selalu disebut super tim. Nah itulah salah satu bentuk bagaimana membangun keutuhan super tim ini. Dan itu kan luar biasa Mas. Ulang tahun, kadang-kadang kita sendiri lupa. Tapi apalagi, ibu ingat.
Kalau dikasih pimpinan, Pak, waduh, itu luar biasa itu. Kayaknya seumur hidup deh. Ya, kebanggaan. Jangankan dikasih kue, Pak, diucapin selamat aja itu luar biasa itu pimpinan tuh. Jadi, luar biasa banget. Iya, di situ makan bareng, berdoa. Waduh, Masya Allah lah. Tapi nggak ada acara colek-colekan gue tuh, Pak. Nggak ada yang gitu. Oke, Pak Rinto, wah kalau ngobrol asik banget sampai lupa waktu nih. Oke, ini terakhir nih, Pak. Menurut Bapak, sosok Ibu Nina Agustina di mata Bapak itu seperti apa? Ya, terima kasih, Mas. Jadi menurut saya sosok Ibu Nina ini sosok yang tegas. Tegas, maaf ya, tegas. Kalau tegas bukan galak ya. Tegas. Berkomitmen. Humanis. Perhatian ke bawahan. Maupun kepada masyarakat. Dan selalu yang dipikiran itu, aduh bagaimana masyarakat Indramayu supaya maju. Itu yang saya mengucapkan. Saya ingin masyarakat Indramayu ini jangan tertinggal dengan daerah lain. Harus lebih maju bahkan. Makanya istilah-istilah yang negatif harus dihilangkan. Nah, selalu ya. Jadi memang ibu ini luar biasa berarti pada bawahannya maupun masyarakat, dan enaklah untuk kerjasamanya. Dan kalau misalnya ibu tegas, ya kayak memang harus itu. Dan ibu ini kalau kerja ini cepat tanggap dan sangat cepat. Jadi kalau di ibaratan kita kerja dan ibu itu bukan lagi dengan jalan kaki atau berlari, tapi naik sepatu roda, Mas. Nah, kalau ini tidak diimbangi oleh teman-teman, pasti keteteran. Ya. Pemimpinnya lari, yang lainnya jalan kaki ya. Iya. Oke, teman-teman, Celoteh RH hari ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa ngobrol dengan Pak Rinto, bahwa kita akhirnya mengetahui sisi lain dari Ibu Nina Agustina, yaitu seorang pemimpin yang tegas, yang memiliki komitmen, yang humanis, dan memiliki perhatian kepada ASN dan juga masyarakat. Dan yang paling penting lagi adalah cepat tanggap memberikan solusi ketika ada masyarakatnya yang memerlukan bantuan. Pesan saya adalah Indramayu membutuhkan pemimpin yang tegas, yang memiliki komitmen membangun Indramayu ke depan. Oke, terima kasih Pak Rinto, luar biasa. Alhamdulillah. Kita kapan-kapan ngobrol ngopi darat lagi. Oh boleh, dengan durennya ya. Terima kasih.